Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama Manusia Indonesia dan kali ini Manusia Indonesia akan mewawancarai Romo Frans Magnus Suseno di Sekolah Tinggi Filsafat Driyakara di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Dan saat ini merupakan kehormatan bagi kami bisa masuk ke dalam kampusnya dan melihat secara langsung bagaimana kondisi di kampus ini langsung bersama Romo Frans Magnus. Dan Romo Frans Magnus, sebagaimana kita ketahui, datang dari daratan Eropa sejak tahun 60-an awal dan akhirnya berkewarganegaraan Indonesia. Tentunya banyak sekali pengalaman, pemikiran dari Frans Magnus Suseno tentang keindonesiaan. Karena beliau kita tahu telah ada di Indonesia sejak zaman Soekarno, Soeharto, dan hingga yang terakhir Presiden Jokowi. Langsung saja Romo, apa kabar Romo? Baik, saya baik-baik saja. Ya, terima kasih. Romo datang dari daratan Eropa yang bisa dibilang ketika Romo dilahirkan dalam kondisi yang di tengah-tengah suasana panas Romo ya. Setelah pasca Perang Dunia I, kemudian menjelang Perang Dunia II dan di sebuah daratan yang cukup tegang saat itu, Jerman Polandia dengan nuansa yang ada saat itu, dan kemudian Romo memutuskan di usia 19 tahun menjadi Jesuit dan akhirnya pada hijrah ke Indonesia untuk belajar di Yogyakarta. Apa yang membuat Romo ingin menjalankan perjalanan hidup seperti itu yang mungkin tidak umum bagi orang-orang di Jerman sana? Sebetulnya tidak begitu sulit ya. Saya memang sesudah selesai gimnasium jadi SMA masuk salah satu ordo atau tarekat gereja Katolik yang namanya Jesuit, di mana kami lalu akan bekerja bagi gereja. Sudah ada Jesuit Jerman beberapa bekerja di Indonesia dan mereka menulis surat yang penuh semangat sehingga saya merasa tertarik juga. Saya juga merasa dalam studi filsafat di Jerman mencapai sedikit keahlian yang barangkali bisa berguna bagi gereja Indonesia. Jadi saya lamar pada pimpinan Jesuit untuk dikirim ke sana, diberikan, dan saya ke sana, dan di Indonesia saya kerasan dan segera merasa kalau mereka saya tidak menolak saya mau tinggal di sini. Terus Romo, kalau kita bagi orang Indonesia sendiri kan mungkin bisa sambil jalan Romo. Barat itu kan adalah kiblatnya peradaban, paling tidak di abad 20 ini dan 21. Kemudian Romo malah hijrah ke Indonesia yang saat itu masih tergopoh-gopoh bisa dibilang membangun negaranya pasca di tengah selesainya Perang Dunia I, II, kemudian di masa demokrasi terpimpin. Apa yang membuat Romo sebetulnya jatuh cinta dengan Indonesia? Saya masuk ke Indonesia lewat pintu Jawa. Saya belajar 13 bulan bahasa Jawa itu pertama sebelum belajar bahasa Indonesia. Karena banyak rekan saya dalam Ordo Jesuit Indonesia adalah orang Jawa. Kemudian bahasa Indonesia. Dan saya jadi terpesona dengan budaya Jawa, lalu juga budaya Indonesia yang mulai saya kenal di Jakarta. Saya kerasan di sini. Saya melihat Indonesia juga negara penuh tantangan. Jelas sekali saya merasa alangkah baiknya kalau saya bisa ikut di dalam perjuangan untuk masa lebih dekat. Sebetulnya penerimaan saya oleh rekan-rekan Indonesia itu yang menentukan barangkali. Ya, Romo, kemudian dalam perjalanannya Romo dikenal luas juga menjadi akhirnya bisa bilang filsuf dan melahirkan buku-buku yang menjadi rujukan banyak orang. Di antara sekian banyak buku yang jadi rujukan yaitu Etika Jawa, kemudian Etika Politik. Nah, ini menarik sekali adalah ketika seorang filsuf selalu kan muaranya bicara etika moral lagi, selalu itu yang berulang-ulang. Apa yang menurut Romo dari Etika Jawa itu yang sangat menarik, yang sangat khas, dan ada keterpautan Romo sendiri dengan pengalaman Romo sebagai warga Eropa? Bagi saya yang paling menarik di Etika Jawa adalah
keseimbangannya adalah fokus pada, atau lebih tepat suatu kesadaran yang misalnya terungkap menang tanpa bolo. Orang Jawa diharapkan tidak berlebihan membawa diri, itu lebih kuat daripada menggebu-gebu. Orang Jawa mementingkan hubungan dengan orang lain yang betul-betul positif. Suping pamrih rameng gawe itu pegangan yang baik. Dan itu semua berakar dalam suatu penghayatan ketuhanan yang mendalam dan terbuka. Jadi bagi orang Jawa, manusia memang sebetulnya berakar di dalam dimensi transendensi. Dan orang yang tidak dangkal ke situ. Dan kalau orang ke situ, dia juga tanpa merelatifkan agama toh tidak pernah akan menjadi fanatik. Jadi akhirnya ya kita ketemu Tuhan melalui rasa kita. Faham rasa Jawa itu sangat penting, relevan, dan bagi saya menarik. Saya merasa belajar banyak daripadanya. Romo, ketika Romo datang ke Indonesia tahun 60-an awal, itu kan tentunya Indonesia yang sekarang ini sudah sangat jauh berbeda. Etika Jawa yang mungkin dulu sangat mengakar di warga kita, di rakyat Indonesia, dalam perilakunya, tata keramanya, itu mungkin sekarang saya tidak tahu, saya tidak pernah tinggal tahun 60-an, tapi tentunya banyak perubahan, apalagi dengan arus informasi seperti sekarang ini. Apa yang Romo lihat, perubahan mendasar yang ada yang Romo lihat saat ini? Ya, perubahan, sebenarnya saya berpendapat bahwa budaya Jawa dalam arti sikap khas Jawa, komunikasi Jawa belum begitu banyak berubah. Yang tentu berubah adalah konteks, jalan menjadi baik, pekerjaan banyak menjadi modern. Orang Jawa di Jakarta juga tidak sama dengan yang di Jawa Tengah misalnya. Mungkin bahasa Jawa sudah lebih buruk, lebih banyak yang tidak mampu bicara bahasa Jawa yang benar. Tapi kesan saya tidak hanya budaya Jawa, budaya-budaya di Indonesia mempunyai resistensi yang kuat. Jadi tidak mudah tercaplok oleh modernitas. Identitas orang Indonesia yang selalu juga ditentukan oleh identitas sukunya, etniknya, itu menurut saya kental. Orang Indonesia itu berakar di dalam budaya mereka. Kalau melihat secara lahiriah di Jakarta ini, kebanyakan orang Indonesia pakai pakaian barat. Berbeda misalnya dengan India atau Pakistan. Tapi mereka tidak menjadi orang barat karena itu. Jadi mereka tetap orang Indonesia, dan orang keliru sekali kalau mengira bahwa di sini kehilangan budaya. Jadi saya merasa bahwa sebetulnya budaya lama masih ada, tetapi dalam perjuangan menyesuaikan diri misalnya dengan iklim keras di ibu kota Jakarta, di mana persaingan dan sebagainya ada, maka selalu ada ancaman kekerasan. Itu juga ada di dalam budaya Jawa. Jadi saya tidak mau mengidealkan budaya Jawa seakan-akan tidak ada masalah juga. Kalau kita melihat wayang, ya yang paling mengerikan adalah akhir perang Baratayuda, itu jarang dimainkan karena begitu mengerikan. Juga termasuk kenyataan manusia. Apakah Romo yakin tidak ada yang berubah dengan etika Jawa yang ada di Indonesia saat ini? Apakah Romo sendiri melihat ada pesimisme atau optimisme ke depannya tentang kultur Indonesia yang khas itu, khususnya Jawa? Ya, tidak ada perubahan, saya kira itu juga berlebihan. Tentu ada banyak perubahan, tapi saya sendiri sebetulnya optimistik bahwa orang Jawa dalam 50 tahun mendatang juga masih tetap orang Jawa, dan itu mungkin juga berlaku bagi orang Minang.
mirip dengan orang Jepang ya. Saya tidak pernah di Jepang. Saya mendengar Jepang itu banyak meniru-niru Amerika Serikat. Tapi semua orang bilang orang Jepang tetap orang Jepang. Jadi bahwa mereka suka baseball itu tidak berarti bahwa orang Jepang menjadi orang Amerika. Saya kira Indonesia juga punya resistensi kultural yang kuat yang akan mempertahankan diri. Yang akan mengancam itu adalah kalau terjadi kemerosotan etis, misalnya kalau korupsi merajalela. Itu saya anggap paling berbahaya karena korupsi itu memakan habis budaya juga dan mempersatukan koruptor di dunia. Itu yang mengancam. Tetapi yang lain-lain saya tidak pesimistik. Okay. Romo berasal dari keluarga bangsawan, Romo. Tentunya saya tidak tahu apakah mudah atau tidak mudah, tapi bukan sesuatu yang umum juga. Ada seorang bangsawan kemudian datang ke Indonesia menjadi Jesuit, kemudian dalam perjalanannya menjadi guru, bisa dibilang Romo di sini, dan melepaskan kebangsawanan itu. Apa yang ada di pikiran Romo sebetulnya? Bagi saya kebangsawanan tidak begitu penting, apalagi di Jerman tidak bisa dilepaskan, artinya bisa tidak masuk dalam nama, tapi ya kita tetap, karena lahir itu masalah darah dan kelahiran. Saya menganggapnya tidak begitu penting, tetapi saya berterima kasih dapat beberapa input juga dari budaya di Jerman. Saya lahir di Jerman bagian timur, yang kemudian diberikan pada Polandia. Semua orang Jerman diusir, jadi keluarga saya kehilangan semuanya, mulai dengan eksistensi sangat sederhana di Jerman Barat. Jadi dalam arti ini kebangsawanan tidak membuat perbedaan apapun di Jerman juga, apalagi di sana bangsawan itu tidak dapat keuntungan. Menarik, Romo. Terus Romo, dalam perjalanannya Romo bisa dibilang selama ini memang sering mengkritik pemerintah. Dan yang menarik ketika pemilu kemarin Romo akhirnya memutuskan, saya lihat mungkin memutuskan untuk masuk ke ranah politik. Yang mungkin bagi sebagian besar filsuf gitu ya, adalah ranah yang mengerikan gitu, Romo. Apa yang membuat Romo waktu itu memutuskan untuk bisa dibilang terjun ke politik, walaupun tidak secara praktis, tapi pemikirannya terjun ke politik? Tentu saja kalau saya mengambil sikap dalam dimensi politik, saya sendiri juga selalu sadar bahwa saya bisa betul, bisa tidak betul, maka saya selalu mengharapkan dikritik. Itu dalam filsafat juga penting. Tetapi saya punya suatu suara. Saya juga punya keyakinan etis. Kalau karena keyakinan etis saya merasa saya harus bicara, lah saya akan bicara dan juga seperlunya mengambil risiko. Saya bicara atas nama saya sendiri, tidak atas nama agama saya, tidak atas nama suatu kelompok, melainkan atas nama saya sendiri. Saya berpendapat bahwa lebih banyak dosa orang intelektual di dunia karena mereka tidak bicara daripada kalau mereka bicara. Dan saya juga sedikit ingat Edward Said yang mengatakan intellectuals are people saying truth to those in power. Apakah ini truth? Itu kemudian dikritik. Jadi orang lain boleh mengatakan nonsense, tidak benar dan sebagainya, itu termasuk, tapi saya akan bicara terus. Bicara tentang filsafat itu tentunya sangat marak di zaman-zaman pencerahan Renaissance, terus juga di zaman kejayaan peradaban Islam, misalnya Ibnu Rushd, Averroes, yang kita kenal dengan Averroes. Tapi di zaman saat ini ketika segala hal diukur secara materi, pembangunan dengan angka-angka, raga, lebih ke sifatnya yang materi, itu Romo di sini kan membesarkan sekolah filsafat ya, dengan ingin mendidik insan-insan baru dengan pemikiran-pemikiran yang dalam dan kuat dan bisa berpengaruh pada peradaban. Apa yang Romo lihat saat ini dengan kondisi peradaban yang cenderung ke arah pembangunan angka itu, Romo?
Saya kira materi tidak bisa membuat orang bahagia. Tentu materi perlu. Sekolah Tinggi Filsafat Triakara memerlukan gedung-gedung tertentu, membangun perpustakaan dan sebagainya, itu memerlukan uang. Jadi selalu juga ada keterikatan cari uang, fundraising tidak bisa dihindari. Tapi kalau itu menjadi tujuan, saya kira kita juga menipu orang. Kebahagiaan tidak terletak di dalam kemewahan dan kekayaan. Yang lebih penting adalah bahwa misalnya 50% orang Indonesia yang belum atau belum sejahtera itu bisa mencapai kesejahteraan. Karena kalau memang tidak sejahtera, ada kebutuhan dasar manusia yang belum terpenuhi, itu berarti juga susah bahagia. Tetapi saya justru mengharapkan bahwa orang mendapat kebanggaan sendiri, tidak dari unsur-unsur material, tetapi misalnya dari bagaimana ia bisa berkomunikasi, bermanfaat bagi orang lain, dan juga apakah dia bisa prestasi sesuatu. Kalau misalnya orang Indonesia membuat pesawat terbang, ya dia pantas bangga atas itu. Bukan karena dengan pesawat itu dia bisa dapat duit, mungkin juga tidak dapat duit banyak dari pesawat itu, tapi karena dia membuat prestasi. Itu juga berlaku kalau orang menulis buku yang bagus dan sebagainya. Jadi kita jangan mau digiring ke arah konsumisme, itu bahaya yang sangat besar. Kenapa itu berbahaya? Konsumisme itu menghilangkan jati diri kita. Konsumisme sebetulnya adalah, itu bukan bahwa orang mau konsumsi, misalnya makan enak, itu oke-oke saja. Tapi orang merasa kalau saya tidak bisa belanja, shopping terus-menerus yang paling baru, saya kurang manusia. Jadi nilai kemanusiaan disugestikan tergantung dari apakah dia membeli yang paling baru masuk ke pasar. Dan itu tentu dimaksud supaya itu bisa dijual. Maka orang disugesti kamu tidak kamu dan sebagainya. Nah ini berbahaya sekali karena orang lalu tidak menemukan diri di mana ia sebetulnya menjadi diri. Oke, kembali lagi Romo ke filsafat Romo. Terus merasa terasing gak sih Romo dengan kondisi saat ini? Artinya orang sekarang bicara filsafat itu seperti bicara entah di alam mana gitu Romo ya. Padahal kan dulu kan filsafat itu ya ibunya pengetahuan. Bagaimana Romo? Ya harus dibedakan. Kalau filsafat dalam arti katakan saja kompetensi filsafat itu sangat sulit dibicarakan umum. Ya, sering sekali para filosof tidak dimengerti oleh orang lain. Bagi mereka itu bermakna, sedangkan orang lain nggak mengerti. Jadi itu harus diterjemahkan. Saya sendiri juga merasa sangat tertarik pada filsafat yang memakai istilah, bahasa dan sebagainya yang sudah memerlukan keahlian. Seperti kita mau omong fisika, kita juga harus tahu istilah-istilahnya. Tapi bagi saya filsafat juga memberikan semacam pendekatan atau kerangka pengertian untuk menghadapi tantangan, masalah dalam kehidupan. Jadi bisa dikomunikasikan pada orang lain yang sendiri bukan ahli filosof. Terus Romo dari pendidikan Katolik, dari Jesuit, kemudian Romo terjun ke dunia filsafat, dan salah satu disertasi Romo kan tentang Karl Marx, Romo. Apa sih sebenarnya yang menarik Romo ke dunia filsafat? Karena bagi kalangan ini sepengetahuan terbatas saya Romo, bagi kalangan teolog gitu bisa dibilang agamawan ya, filsafat itu bukan ranah yang tanda kutip berbahaya Romo. Itu gimana ceritanya Romo? Ya filsafat itu harus sedikit berbahaya dalam arti bahwa orang juga harus berani berpikir berbahaya. Kalau tidak, kalau hanya berani gaya manisan, ya apa gunanya?
Tetapi saya tertarik ke Marx karena dua alasan sebetulnya. Di satu pihak, saya masih di Jerman, termasuk kelompok Yesuit yang mempelajari Marxisme, Leninisme, karena kami mau tahu bagaimana musuh berpikir. Kami anggap komunisme musuh. Komunisme kami anggap sebagai mungkin ideologi dan kekuatan politik paling berbahaya di dunia. Itu selalu menjadi pandangan saya. Juga waktu saya datang ke Indonesia. Saya juga membaca tulisan Marx. Segera saya menemukan bahwa dia bukan hanya seorang ideolog, tetapi dia juga punya pengertian mendalam tentang manusia. Pengertian yang juga kemudian saya kritik, tetapi tetap saya hormati, terutama tulisan-tulisan Marx muda. Saya merasa cukup terpesona dengan tulisan itu. Lalu saya mendalami dan itu lalu menjadi semacam spesialisasi saya di samping spesialisasi lain. Dan saya tentu sangat beruntung karena Marx itu satu-satunya filosof di dunia yang ajarannya kemudian menjadi kekuatan politik, yaitu komunisme. Dan komunisme di abad ke-20 selama 80 tahun lebih menjadi kekuatan dunia yang luar biasa, juga mengancam. Jadi saya merasa sangat relevan bahwa saya sedikit memahami mengenai ideologi itu. Banyak yang bilang Marxisme dengan komunisme sudah tidak relevan sekarang. Romo, apa Romo juga melihat yang sama atau masih ada sebetulnya? Tergantung yang dimaksud dengan relevan. Filosof selalu akan membedakan. Kalau dalam arti bahwa Marxisme komunisme tidak lagi merupakan kekuatan politik, saya kira itu benar. Itu udah out sejak akhir abad ke-20. Sekarang ideologi baru itu semua bersifat agamis dan tidak lagi di situ. Tetapi inside Karl Marx, terutama juga kritik prinsipil terhadap kapitalisme, terhadap analisa terhadap daya perusak kapitalisme itu sampai sekarang masih berlaku. Saya kira malah kita melihat sekarang bahwa tidak mungkin membangun suatu dunia yang menciptakan perdamaian, jadi juga kesejahteraan dan keadilan universal atas dasar mencari profit. Dan itu Karl Marx yang pertama kali melihat itu. Karl Marx juga pertama kali melihat betapa penting perhatian pada kelas-kelas sosial, sesuatu yang misalnya di bawah Soeharto itu selalu ditutup-tutup itu. Jadi sekarang pun kita masih bisa banyak belajar. Yang saya anggap salah itu mereka yang menganggap Marx itu sebuah kebenaran abadi, setengah agama, seakan-akan dia tidak bisa keliru. Dia sudah banyak dikritik, banyak juga dikritik oleh orang-orang yang tetap menghormatinya. Karena di dalam filsafat mengkritik itu tidak berarti mengabaikan, lebih berarti mengembangkan terus. Saya menempatkan diri di situ. Saya menghormati Marx, tapi dalam banyak detail. Sekarang saya bilang ini sudah nggak seperti itu. Pemikiran manusia dan realitas maju lebih jauh. Oke. Romo, siapa tokoh dan buku apa yang paling berpengaruh terhadap Romo? Tokoh dan buku. Itu sangat sulit saya jawab. Saya tidak punya satu tokoh. Saya sekurang-kurangnya setiap 10 tahun mungkin menemukan tokoh baru. Katakan saja dulu pernah Karl Marx, tapi juga teolog Katolik Karl Rahner, Hegel yang saya pelajari mendalam. Jauh kemudian saya pelajari Aristoteles.
lalu tokoh seperti filosof Prancis Levinas abad yang lalu, Habermas juga bagi saya seorang tokoh. Jadi saya tidak punya satu tokoh, saya belajar dari tokoh-tokoh itu membentuk pandangan saya sendiri. Buku mungkin ada yang paling selain Das Kapital mungkin. Karena Justru Das Kapital itu buku yang bagi saya sekarang sangat membosankan karena beberapa hal sudah barang tentu, yang lain ada juga yang sudah agak kadaluarsa. Manifesto Komunis lebih menarik tapi kurang ilmiah daripada Das Kapital. Ya tentu ada buku lain juga ya tidak banyak gunanya kalau menyebutkannya, misalnya buku dari filosof Jerman Robert Spemann, ya tidak dikenal di sini, buku yang membuka saya horizon. Jadi saya coba selalu ketemu orang memperlihatkan sesuatu yang baru. Kenapa buku itu menurut Romo membuka horizon? Dia, Spemann misalnya, membuat saya mengerti bahwa sebetulnya inti etika adalah cinta kasih. Dan mengapa? Karena dalam etika biasanya dikatakan kita punya kewajiban terhadap orang lain. Kewajiban itu sering dilawankan terhadap kepentinganku. Maka dalam etika dikatakan jangan hanya memikirkan dirimu sendiri, pikirkan juga orang lain. Jangan berbuat pada orang lain yang tidak mau kau diperbuat pada dirimu sendiri. Tetapi dalam cinta itu berubah. Kebutuhan orang lain, orang yang saya cintai menjadi kebutuhan saya. Dan kepentingan saya dipuaskan kalau kepentingan orang yang saya cintai dipuaskan. Jadi di situ dikotomi itu hilang. Dan menjadi satu. Yang berarti juga bahwa dalam kasus ekstrem saya bersedia mengorbankan diri demi yang dicintai. Dan itu tidak berarti saya membuang kepentingan saya. Itu kepentingan diri saya paling dalam. Saya merasakan memberikan diri. Bagi cinta itu luhur. Jadi itu saya dapat dari Spemann. Di sini kita lihat ada banyak buku Romo di ruangan ini. Dan ada beberapa, ada di sini wayang, terus juga ini ada jembatan Palembang ya. Terus juga ada almarhum Gus Dur. Dari semua ini apa yang ingin paling Romo ceritakan lebih dulu dari yang kita lihat di sini, Romo? Saya sama sekali tidak punya sesuatu yang saya ceritakan karena saya selalu sibuk menulis sesuatu. Dan saya juga tidak suka memberitahu sebelum jadi karena takut nanti nggak jadi. Dan saya membaca buku-buku itu, ini sekarang tinggal di situ. Dan banyak yang sekarang tidak saya pakai, tetapi misalnya saya perlu sesuatu dari Karl Marx lagi, ya bukunya ada di situ. Dan sebagainya. Bisa kita sambil jalan ke sana, Romo, lihat lebih bisa dekat saja, Romo. ya. Ya. Nah ini Romo, kita lihat di sini ada buku Karl Marx, mana Romo? Ya, misalnya. Oh itu, Mark Engels. Kita ambil. Friedrich Engels ya. Ini lengkap Romo serinya. Tidak seluruh Marx, tapi kebanyakan buku saya. Lalu di sini misalnya kelihatan yang saya anggap penting. Saya bikin merah, ada yang saya bikin hitam. Bedanya apa tuh Romo yang hitam dan merah? Yang merah itu paling penting. Yang hitam itu penting, tetapi ini misalnya teks yang cukup menarik, yang hitam itu penting, tapi yang merah lebih penting lagi. Jadi itu kalimat-kalimat yang ada tulisan-tulisan Romo mungkin biasanya di tulisan saya ada di situ. Ya. Tentunya bagi orang Indonesia sudah sangat mafhum Gus Dur adalah tokoh pluralis yang bisa diterima oleh banyak kalangan. Bisa ceritakan mungkin Romo punya pengalaman pribadi atau punya saya pandangan khas? Saya kenal Gus Dur sejak akhir tahun 70-an. Jadi saya sudah kenal beliau sebelum menjadi ketua NU dan sudah mendapat banyak nasihat juga sejak itu. Saya kemudian
diajak Gus Dur ke Forum Demokrasi. Di situ setiap 2 minggu kami ketemu. Juga bagus karena Forum Demokrasi bikin Pak Harto merasa tidak enak. Padahal kami hanya gosip dan makan bakmi bersama, hanya itu saja yang kita... Namanya keren. Nah itu dan sebagainya. Saya juga kadang-kadang beberapa kali bisa bicara pribadi dengan Gus Dur. Nasihat apa yang dari Saya Gus Dur? pernah mengalami salah satu kegagalan Gus Dur. Itu mungkin pada tanggal 19 Januari 1999. Itu mungkin hari kedua Idul Fitri atau hari sesudahnya, saya lupa. Saya dengan motor keluar ke Ciganjur. Ke rumahnya beliau. Ya, Gus Dur waktu itu sakit. Okay. Dia terlentang, dia sendiri, tidak ada orang di situ, tidak ada tamu sama sekali. Terlentang di karpet itu supaya tidak merasa sakit. Dan kami omong mengenai kerusuhan di Ambon yang baru hari sebelumnya mulai. Dan Gus Dur menceritakan kepada saya bahwa ia sudah menghubungi NU di Ambon supaya segera diakhiri. Dan di situ Gus Dur gagal. Tangannya tidak sampai ke Ambon. Tidak ada yang menghiraukan beliau. Perang itu kemudian berjalan selama 3 tahun di situ. Baru selesai 3 tahun kemudian, tahun 2002. Kenapa gagal? Ya, tidak tahu itu. Pokoknya ada kekuatan yang tidak bisa ditangani dari Jakarta. Gus Dur juga tidak menyadari itu, mengira bisa begitu saja lewat NU yang ada di situ. Tidak bisa. Itu beliau alami. Beliau juga sebagai presiden tidak bisa menghindari Laskar Jihad oleh Angkatan Laut dibawa ke sana dan sebagainya. Ya, keterbatasan. Tapi dia orang yang mungkin paling saya kagumi di sini. Nasihat apa yang paling berkesan dari Gus Dur? Tadi sempat dibilang. Nasihatnya adalah sebetulnya bukan nasihat yang saya kagumi. Yang saya kagumi adalah keterbukaan, kebebasan dari rasa takut, dan keagamaannya yang tanpa sentimen sama sekali, dan justru karena itu kuat. Kadang-kadang dia dianggap kurang Islam, tapi itu bukan tanda bahwa dia dekat dengan agama minoritas, bukan karena dia kurang Islam, tapi karena dia mantap di dalam Islamnya, dan dia sendiri sangat benci sama segala kepicikan. Jadi saya kira dia memberi contoh keterbukaan seorang manusia yang sudah mantap dalam agama, mantap dengan Tuhan, mantap dengan bangsanya, dan punya kepercayaan diri yang kuat, dan pada dasarnya seorang positif. Merasa kehilangan dengan kepergian Gus Dur? Saya tentu merasa kehilangan, tapi ya sudah, beliau sakit, lama sakit, jadi sudah wajar, itu kita terima saja. Sudah melihat calon-calonnya yang menggantikan beliau mungkin saat ini? Ya, itu belum saatnya. Saya kira mereka pasti akan ada, tapi tidak akan ada Gus Dur kedua. Mereka harus menjadi diri sendiri. Tidak usah Gus Dur kedua, tapi orang yang punya dampak seperti Gus Dur, ya itu yang kita harapkan. Oke, baik. Apa ada tokoh muda saat ini yang menurut Romo favor untuk diperhatikan seperti itu? Saya tidak berani untuk menyebutkan nama-nama di situ, itu Bahaya. ya bukan bahaya, tapi mungkin kurang tepat. Oke, baik Romo. Romo, terus ini ada yang menarik juga Romo, di belakang Romo ada lukisan. Nah, ini dari sini. Sultan Al-Kamil dan Santo Fransiskus Assisi. Bisa diceritakan tentang ini Romo? Kenapa dipajang di sini? Kan di zaman Perang Salib. Santo Fransiskus dia sendirian ke Mesir, itu Sultan Al-Kamil saya kira di Kairo, dan dia mau menciptakan damai karena dia tidak setuju dengan pendekatan perang, dan dia diterima baik oleh Sultan itu, dan mereka bicara lama, ya kemudian tentu dia pulang lagi ke Italia. Dan bagi saya itu tanda bagaimana hubungan yang sebenarnya.
Sebetulnya pada saat itu juga mungkin, tapi Kristianitas waktu itu masih kasar ya, jadi Santo Fransiskus tidak diperhatikan. Oke, Romo. Terus Romo tadi ingin ke tulisannya Romo mungkin yang sempat terpotong, Romo. Ya ini semua buku yang saya tulis ini. Banyak, Romo ya. Ada yang dalam bahasa Jerman juga, buku yang saya yang paling baru adalah ini bahasa Jerman yang oleh Pak Habibie diperkenalkan di Pekan Buku Frankfurt itu. Garuda im Aufwind, maksudnya Garuda naik daun, kurang lebih itu Indonesia modern. Ini ada bahasa Indonesianya? Ini bahasa Jerman. Yang Indonesia nggak ada? Tidak ada bahasa. Apa intinya apa nih, Romo, buat orang yang seperti kami tidak bisa bahasa cerita mengenai Indonesia. Saya kira dengan 15 tahun terakhir, yaitu 98, 14, lalu sejarah. Bagaimana Republik Indonesia terjadi, budaya Jawa, Soekarno, Soeharto, dalam bayang-bayang Islam, jadi kedudukan Islam di sini, dan harapan untuk masa depan. Harapan untuk masa depan. Ya. Mungkin terakhir itu pertanyaan yang akan menutup wawancara kita, Romo. Ya. Tadi kita udah bicara panjang lebar tentang bagaimana Romo kesini, terus juga perjalanan Romo selama di Indonesia, dari zaman Soekarno sampai sekarang. Apa harapan Romo? Harapan saya agar kita bisa mengatasi krisis sekarang. Nah, krisis sekarang adalah krisis korupsi. Hanya itu yang saya lihat krisis. Tentu ada banyak masalah, ada kemiskinan, ada radikalisme, agamis dan sebagainya. Itu semua saya kira tidak begitu apa-apa. Tapi korupsi itu bisa merusak jati diri bangsa. Nah, kalau itu berhasil diatasi, saya mengharapkan bahwa demokrasi Indonesia memantapkan diri. Yang paling bagus dari sesudah Pak Harto jatuh adalah demokrasi dan hak asasi manusia yang dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar kita ini. Demokrasi itu masih harus diperbaiki. Saya kira suatu pemerintahan otoriter seperti dialami di tahun-tahun terakhir Presiden Soekarno dan Soeharto itu di Indonesia tidak akan mungkin lagi. Jadi saya masih mengharapkan Indonesia menjadi demokrasi yang mantap di mana masyarakat menjadi sejahtera, kemiskinan keras dihilangkan dan kita bisa hidup dalam damai bersama. Itu kegelisahan terbesar Romo atau masih ada yang lain, Romo? Kegelisahan terbesar Romo? Saya kira itu dia. Ya. Oke, terima kasih banyak Romo atas waktunya. Oke. Ya, pemirsa, demikian wawancara kami Manusia Indonesia dengan Romo Frans Magni Suseno dari Sekolah Tinggi Filsafat Riyakara. Terima kasih.